Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, yang bersama saya ini adalah kitab namanya Risalatul Mudzakarah karya Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau di dalam kitab ini mengulas tentang jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga sudah diterjemahkan, bahkan diajarkan sampai ke Eropa. Ada di salah satu penjara itu ada beberapa ratus masuk ke dalam Islam setelah mereka mendapatkan buku terjemahan yang diterjemahkan oleh seorang Arab Muslim, Muslim Spanyol ya. Itu kebetulan yang diterjemahkan itu adalah ini, Risalatul Mudzakarah karya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1500 nabi yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi di dalam permulaannya beliau mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biasa, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim adalah ucapan malaikat yang mengatakan ketika disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah ajarkan kepada Adam, mereka tidak bisa. Karena mereka istilahnya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok diciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Mereka ini kebiasaannya kan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Akhirnya diajarkan nama-nama oleh Allah, al-asma kullaha, ya. Maka di situ malaikat disuruh jawab, disuruh bilang, ayo coba kamu sebutkan nama-nama ini. Mereka tidak mampu. Akhirnya mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dalam malaikat. Jadi ini diucapkan demikian oleh para malaikat dan dituliskan di dalam kitab ini juga menunjukkan bahwasanya kitab ini yang saya tulis bukan ajang untuk tunjukkan ilmu, tetapi untuk menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepada beliau, ya itu. Jadi termasuk kita diajarkan untuk bertawadhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang menciptakan semua manusia dari tanah. Dan Allah jadikan keturunannya itu tercipta daripada air yang hina, yaitu air mani. Dan Allah keluarkan orang-orang beriman yang selalu mewasiatkan kebaikan dan untuk berbuat sabar dari golongan orang-orang yang rugi. Jadi semua manusia itu aslinya rugi kecuali yang berwasiat untuk akan kebenaran, saling menasihati akan kebenaran dan saling menasihati untuk berbuat sabar. Mereka itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua jenis manusia ini masuk di dalam kalangan orang-orang yang merugi, kecuali orang yang memiliki sifat-sifat dua sifat tadi di atas. Dan Allah menyuruh para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Dan Allah ngasih tahu bahwasanya orang yang paling mulia di antara makhluknya adalah yang paling bertakwa kepada Allah, dan Allah lah pemelihara orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga menciptakan jin dan manusia, tujuannya tiada bukan kecuali hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar untuk memakmurkan atau ngisi kehidupan di dunia atau mengumpulkan harta. Tapi Allah mengingatkan mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, aku tidak diwahyukan oleh Allah alias tidak diperintahkan untuk ngumpulin duit, bukan untuk ngumpulin harta,
atau menjadi pedagang, tetapi aku disuruh oleh Allah untuk bertasbih, memuji nama Tuhanmu, dan menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, setialah di dalam menyembah Allah sampai al-yaqin datang, yaitu al-maut, kematian datang menjemput kamu. Maka di sini kesimpulannya, semua kebahagiaan bagi setiap orang itu dan kesempurnaan dalam kebahagiaan itu tergantung di dalam orang itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul fokus untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memutus apa saja yang menghalangi dia daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang dipropagandakan oleh orang-orang yang bodoh yang tidak tahu akan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi termasuk godaan-godaan daripada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita sudah tahu kitab ini arahnya kemana. Arahnya adalah ngajak kita untuk sadar waras kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, penutup para nabi yang diutus rahmat bagi seluruh alam semesta, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Ya, amma ba'd, baru masuk di dalam pembahasan. Sesungguhnya inti daripada semua kebaikan itu terkumpul di dalam takwa kepada Allah secara zahir dan batin. Orang mau untung dunia akhirat, semuanya bagus, semuanya ada kuncinya pada satu kalimat, yaitu takut kepada Allah, setia kepada Allah, baik engkau sendiri ataupun di hadapan orang banyak. Gak peduli, yang penting engkau setia kepada Allah. Kemudian takwa ini adalah merupakan satu sifat yang bisa nyatuin bagi orang pemilik ketakwaan ini kebaikan dunia dan akhirat dan keuntungan dunia dan akhirat. Dikarenakan ketakwaan ini letaknya sangat besar di dalam urusan di dalam agama, dan begitu juga kedudukannya sangat diagungkan oleh para ulama, maka mereka selalu memulai khutbah-khutbah mereka dan nasihat mereka untuk agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita khutbah Jumat selalu ada apa? Yang paling utama adalah apa? Wal al-wasiyah bittaqwa. Seandainya khutbah itu tidak ada lain, isinya cuma wasiat takwa tok cukup sudah. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar, selesai. Enggak pakai panjang-panjang, enggak pakai ribet-ribet lagi. Kemudian di sini dikatakan dikarenakan ketakwaan ini adalah pengumpul semua kebaikan, maka di dalam wasiat khutbah yang wajib harus ada kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Kalau tidak ada wasiat takwa enggak sah itu khutbah. Khutbah enggak sah, jumatannya juga enggak sah. Karena itulah kebanyakan mereka para aulia wassalihin kalau dimintai nasihat oleh orang-orang itu cuma dinasihat apa? Takut kamu kepada Allah, takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja singkat padat. Dan takwa itu adalah wasiatnya Allah bagi semua makhluknya dari awal, dari Adam sampai akhir zaman. Allah sebutkan walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah menerima kitab, ya kan? Dan orang-orang sebelum kalian, dan begitu juga kami wasiatkan untuk kalian untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam urusan perintah bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai manusia, jadilah engkau orang-orang yang bertakut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlakulah yang benar, ucapkanlah ucapan yang benar, yang lurus. Ucapan lurus pasti perbuatannya lurus. Ucapannya melenggak-melenggok pasti perbuatannya juga mencang-mencong. Nggih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalian orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, di dalam urusan perintahnya Allah semampu kamu bertakwa. Tapi dalam urusan larangan haqqa tuqatih, betul-betul engkau berhenti daripada larangannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi gunakan semua kemampuan kamu untuk menjalankan ini takwa kepada Allah. Masjid asasnya adalah untuk wa masjidul ussisa 'ala taqwa, kan gitu kan. Masjid itu diasaskan untuk takwa. Jadi apa yang dilantunkan di sini adalah untuk takwa. Apa yang dibahas di dalam pengajian itu adalah urusannya takwa. Apa yang dibahas di dalam majelis itu hendaknya adalah urusan takwa. Termasuk engkau bawa itu semuanya di dalam keluargamu, engkau terapkan semuanya di dalam keluargamu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kumpulkan bagi orang yang bertakwa kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya orang yang bertakwa itu dikasih jalan dari kesusahannya dan dapat rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang tiada terduga-duga. Dan juga mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi yang bisa ngambil petunjuk dari Al-Qur'an bukan yang hafal Qur'an. Yang bisa ngambil petunjuk daripada Al-Qur'an bukan orang yang ngajar Qur'an. Yang bisa ngambil petunjuk daripada Al-Quran yang paling utama adalah artinya yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Meskipun nggak seberapa paham, tapi dia masih dalam proses pembelajaran Al-Quran. Mungkin 1 ayat, 2 ayat dia membaca Al-Quran ini tadi, dia bisa ngambil pelajaran, dia bisa mengambil intinya. Maka itu adalah tandanya orang bertakwa sesuai dengan derajat ketakwaan masing-masing. Di antaranya orang yang bisa bertakwa, yang bertakwa itu akan dikasih ilmu khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi orang itu tidak dikasih ilmu, artinya tidak dikenalkan sama Allah akan dirinya, akan ma'rifah kepada Allah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kaget, kata Habib Abdul Haddad, kamu jangan terpengaruh. Ada orang tiba-tiba bisa ngomong sama kuburan misalkan, atau bisa terbang, atau bisa jalan di air. Itu bukan tanda kehebatan. Enggak. Kalau tanda kehebatan, coba engkau lihat dia di dalam urusan perintahnya Allah dan larangannya Allah. Kenceng enggak? Kenceng sih, biarpun enggak nampak apa-apa. Sudah bertakwa, banyak utang, ya, disusahin orang banyak. Ini orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah akan jadikan jalan pembeda dan dia mendapatkan penghapus dosa dan ampunan dari Allah. Intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takut kepada Allah, ditunjukkan jalannya. Ini benar, ini salah. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan gugurkan dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum, dan ampuni dosa-dosa kamu. Para ahli tafsir mengatakan Allah jadikan jalan pembeda, yaitu dikasih hidayah sehingga engkau bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dan di antaranya adalah al-wilayah. Allah akan kasih penjagaan khusus, dijadikan wali kamu. Allah waliyul muttaqin. Dan di antaranya adalah al-ma'iyah, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Selama orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia disertai oleh Allah, dikasih pertolongan, dikasih pembelaan, dikasih kemenangan dimanapun dia berada. Meskipun dia harus mati, tapi tetap dia akan dikasih hal yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga keselamatan. Tumanunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan dari siksa adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan dikasih janji surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Dan itulah perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang bertakwa. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertakwa apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan anugerah-anugerah yang besar yang menunjukkan akan kemuliaan takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sebutkan tentang fadilahnya takwa ini 90 di berbagai ayat, ada 90 tempat di berbagai ayat di dalam ayat suci Al-Qur'an. Nabi SAW juga menyuruh kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini kita pegang cukup. Kamu ini takut kepada Allah dimanapun kamu berada, sebisa kamu. Ada yang ngawasin, ada yang ngelihat, jangan macam-macam. Kalau kamu terjatuh dalam dosa, segera kamu lakukan setelahnya kebaikan. Oh, saya tadi sudah berdosa ini, coba saya baca istighfar, saya baca tasbih, saya berwudu, dan seterusnya seperti itu. Kemudian khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi cara pertama orang untuk tobat itu adalah setelah dia maksiat langsung berbuat baik, langsung.
Sebelum dia nangis, sebelum dia istighfar, langsung berbuat baik. Entah sedekah kayak, entah ngasih orang apa kayak, entah dia bantu apa kayak, itu sudah termasuk taubat yang pertama. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan ajarkan atau ajaklah manusia, perlakukan orang itu dengan akhlak yang baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ittaqin nar, hati-hati dengan api, dengan neraka, walau bisyaqi tamrah, hindarkan dirimu dari api neraka meskipun dengan mensedekahkan separuh kurma. Separuh kurma itu separuh yang sudah kamu punya. Kalau diminta sama orang yang lapar, keluarkan, kamu kasihkan. Karena itu ada orang yang dikasih kurma sama Nabi SAW sebagai upah kerjanya. Kata malaikat Jibril, ini keluarin, karena ini namanya tertulis sebagai penduduk neraka. Kemudian dikasih upah kurma. Ketika dia makan, ada satu kurma separuh masih nempel, belum ditelan. Kemudian ini sudah dikunyah kurmanya. Ada satu orang keluar kelaparan. Tolong saya minta makan, saya sangat lapar, nggak kuat. Loh, tinggal kurma ini, tidak apa-apa, diambil, dikasihkan kepada dia. Separuh kurma. Dari situ Allah nyuruh melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kembalikan orang yang bekerja tadi, karena dia sekarang namanya menjadi penduduk surga. Dirubah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu kedudukannya. Tak main-main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, kita pegang konsep ya. Allah itu kalau mau menghukum, tak main-main. Allah kalau ngasih juga tidak main-main. Kamu pilih yang mana? Dikasih apa? Dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jangan kamu tolak orang yang minta kepada kamu. Malah enggak bisa, kasih omongan yang enak. Mohon maaf ya, saya tidak bisa ngasih, sampai saya doakan supaya dapat rezeki dari tempat lain. Aja, dak ono, koyo bang wae ngali ono, gak oleh ngono. Nabi SAW di dalam doanya beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah petunjuk, ketakwaan, dan juga meminta ketakwaan, dan jadikanlah aku termasuk orang yang bisa menjaga diri, tidak gampang ngemis kepada orang lain, dan jadikan hati saya kaya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sampai bakal dicukupi semuanya. Nggak bakal ngantri nunggu apa, nggak bakal sibuk pikirannya, dikasih puas. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini lengkap dunia akhirat. Dan Nabi SAW juga bersabda, la fadla li abyadin wal ala aswad wala li arabi ala ajami illa bitaqullah. Nggak ada kemuliaan, orang itu nggak punya kelebihan. Yang putih bukan lebih bagus dari yang hitam, yang Arab bukan lebih bagus daripada yang non Arab. Tidak ada kecuali hanya satu, takwa kepada Allah. Antum min Adam wa Adam min turab. Kamu dari Adam, dan Adam juga terbuat daripada tanah. Sama-sama terbuat daripada tanah. Kalau dari zatmu tidak ada kemuliaan. Tapi kalau apa yang kamu punyai daripada ilmu, daripada ketakwaan kepada Allah, nih mungkin bisa. Kamu bisa mendapatkan poin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ditanya, siapa nama manusia yang paling mulia? Dibilang atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak kepo kepada dunia, itu gak kepo belas. Ada orang kaya gak kepo, ada orang punya kelebihan apa gak kepo, kecuali orang yang punya ketakwaan. Orang hati-hati, teliti di dalam kerjaannya, di dalam amalannya, di dalam ucapannya, dalam perbuatannya, muamalahnya kepada istrinya, muamalahnya kepada tetangganya, muamalah kepada rekan kerjanya, kepada bawahannya, dan seterusnya. Dia hati-hati. Ini orang punya nilai, dicintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dikatakan, kata Qatadah tertulis di dalam kitab Taurat, ittaqillah wa mut haitsu syi'ta. Kamu cukup takwa kepada Allah modalmu. Kamu mati model apa silahkan. Dimanapun kamu mau, tidak jadi masalah. Tapi kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu tetap adalah orang yang paling mulia. Makanya orang kalau modal utamanya itu adalah takwa kepada Allah, sudah, wis, ini modal tidak tertandingi, tak bisa disifatkan lagi berapa kekayaan yang dia miliki. Dan kemuliaan takwa ini sangat banyak, untuk jadi tidak ada batasnya sama sekali. Nah, Al-Imam Ghazali beliau menerangkan, takwa itu di dalam Al-Quran punya 3 makna. Yang pertama adalah takut, merasa takdim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, pedih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa kamu menjauhi? Kenapa kamu kok nggak melakukan ini? Saya takut kepada Allah. Sungkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua punya arti adalah taat dan ibadah kepada Allah. Jadi orang tandanya orang takwa di antaranya adalah apa? Ibadah. Kemudian yang ketiga juga bermakna menghilangkan dosa dari hati, membersihkan hati daripada perbuatan dosa. Itu artinya ketakwaan. Jadi kalau kita ditanya takwa itu apa? Satu, punya arti adalah takut. Yang kedua bisa punya arti taat dan ibadah. Dan yang ketiga adalah pembersihan hati dari kotoran-kotoran dosa. Ada satu orang masuk Islam. Dulu dia itu jago minum minuman keras sebelum Islam. Ketika dia mulai kenalan dengan Islam dan dia mulai dapat buku tentang Rasulullah SAW, tentang ketakwaan dan lain sebagainya, mulai dia mengucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya dia subhanallah, termasuk taufiknya Allah, ketika saya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, saya nggak pakai mikir-mikir lagi untuk meninggalkan kesenangan saya di dalam minum minuman keras. Seolah-olah hati saya ini dicuci. Saya dicuci semuanya. Ini waduh luar biasa. Ini luar biasa. Sedangkan kita punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi apa? Hati kita masih tetap kotor. Ini orang kata saya dicuci semua. Saya subhanallah, saya anti langsung minuman keras, anti. Hubungan dulu asalnya sebelum saya Islam itu banyak pacar itu. Sakit. Katalognya ini banyak, dari model A B C D ya, teko guru sampai subhanallah sudah masuk Islam ini tak hapus, tak buang nomor saya, semuanya saya ganti. Saya bisa benci dengan itu semua. Dia punya duit, bukan orang kiri. Misalkan sudah masuk Islam, udah saya sudah tak minum minuman keras, saya tak mau perbuat. Ditonton kiri, silakan memang kiri daripada senti kiri dunia saya tak mau ojo sampai kiri akhirat kita. Ini orang punya duit. Justru dengan dia punya merasa yang paling mahal apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka ringkasannya takwa itu adalah orang menjauhi, menjaga diri jangan sampai dimurkai Allah. Jangan sampai Allah ngamuk sama saya. Jangan sampai Allah itu kecewa kepada saya. Itu. Jadi kalau itu ditanya apa takut? Wis saya tak jaga, yang penting jangan sampai Allah ngamuk. Jangan sampai Allah kecewa dengan saya. Kalau Allah kecewa, kalau Allah ngamuk, saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa yang membuat Allah senang? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Ya ditaati perintahnya. Dijauhi larangannya. Ada seorang ulama ditanya, jadi ini kumpulan orang-orang soleh nih, ditakoi, apa sih amalan yang paling bagus? Dibilang satu qiyamul lail, yang satu puasa sunnah. Ada satu yang paling unggul di antara mereka, dia itu diem dok. Kamu kok diem dok, nggak jawab, kenapa? Apa? Dia bilang tidak ada amalan yang lebih unggul kecuali satu, menjauhi dosa. Semakin sedikit dosamu, meskipun amalan sunnahmu tidak sebanyak orang lain, maka kamu lebih bertanawur. Karena ibadah ini tadi disyariatkan supaya kamu menutupi lubang-lubang dosa dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Tambah ado teko dosa berarti tambah disenengi Allah. Tambah taat secara zahir, tapi dosanya nambah, dosanya dianggap enteng, bebas, los. Saya kan qiyamul lail, gampang diampuni. Tapi saya dosa, wis gampang, tidak apa-apa dosa gini dulu. Hati-hati. Dosanya mungkin masih kecil, tapi ngeremehkan dosanya ini tadi jadi besar. Justru bukan nambah kamu dekat dengan Allah, malah jadikan kamu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya apa itu hakikat takwa? Gambarannya takwa itu gimana sih? Pasnya orang bertakwa itu gimana sih? Gambarannya itu seperti apa sih? Hakikat takwa itu apa? Hakikat takwa itu jangan sampai kamu kelihatan di tempat yang dimurkai Allah di situ, atau pada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu takwa itu. Jangan sampai Allah tidak terhijab oleh apapun. Nggak ada yang apapun yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu kelihatan melakukan perbuatan yang
tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kamu tidak kedapatan pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Kon tak absen, tak hadir, ini apa ini si kenang. Jadi dari sini kita bisa tahu takwa itu mau gambarannya seperti apa. Jangan sampai ketoan. Kalau ada pengawas, kalau di pondok ada pengawas, atau di sekolah ada pengawas, jangan sampai, hati-hati, jangan sampai melanggar dulu ya. Jangan sampai kedapatan melanggar, atau di dalam prestasi, jangan sampai kamu tidak berprestasi. Itu namanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kendalinya di kita sendiri. Tergantung awak dhewe masing-masing. Jadi jangan sampai kita itu lupa, lalai, takbir, Allahu Akbar, macam-macam begini, tak apa-apa. Habis macam-macam itu kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya kok limbung gini, banyak urusan, ya Allah, ya Rabb, kembalikan ya Allah, kasih Allah saya khusyuk ya Allah, jadikan saya bertakwa kepadamu ya Allah, ya Rabb, bantulah saya. Hati saya ini masih belum kuat untuk zuhud ya Allah, kasih Allah saya dunia. Kayak ono suki aku ya Allah, dadi ono suki. Biar apa? Biar takwa saya kenceng. Inti soli bawa duit 300 juta sama 300 tagihan. Tenangan yang mana? Duit 300 juta. Bukan di kantong, di ATM misalkan 300 juta. Takbirnya duit. Allahu Akbar. Imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Suwe bisa. Ambil ketika Allah tagihan Allah Akbar. Sing tergambar apa? Hah? Listriknya, airnya, wifi-nya, ada sepeda motornya, tagihan sekolahnya, tagihan termasuk tagihan iuran iuran kebersihan kerja bakti kampung juga kepigi. Makanya di dalam doanya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu diantaranya doanya apa? Ya Allah, berikanlah kepada saya dunia yang dapat untuk menunjang takwa akhirat saya. Coba dilihat lafadznya ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan ini bisa mencegah kita jangan sampai jatuh untuk tidak bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yang jelas ya, yang jelas, yang bagus ya. Di dalam meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah dibahas tentang masalah ketakwaan, maka berarti itu modal pertama. Nanti akan ada model kedua. Dibimbing sampai ini. Ini sendiri tahu kan takwa itu seperti ini. Ada yang kedua itu apa? Waqad alimat ulul qulubis salimah wal uqulil mustaqimah. Orang yang cerdas, orang yang waras, hatinya yang fitrahnya yang normal, itu yakin dan waras secara pasti apa? Annahum yujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan panen atas apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Dapat balasan atas semua perbuatan yang mereka lakuin di dunia. Baik oleh baik, jelek dapatnya jelek. Terus ada satu orang, ya, orang baik, suka bantu orang. Ketika sebelum meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih antara mau sekarat, ya. Terus kemudian dia itu tidak sadar. Terus begitu sadar lagi. Ketika sadar sebelum dia bersyahadat, dia bilang apa? Ya Allah, nyesel saya kok tidak saya teruskan. Ya Allah, nyesel saya kok tidak saya sempurnakan. Mani kok tidak saya bantu secara tuntas. Udah sampai orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Setelah meninggal sudah agak berapa waktu, salah satu anaknya itu melihat dalam mimpi, ditanya, "Bah, Abah ini waktu sebelum meninggal ngomongnya begini, kenapa?" Dia bilang, "Nah, itu Abah ditunjukkan salah satu amalannya Abah. Jadi waktu itu
Abah punya duit, sebenarnya mau Abah pakai. Jadi ada orang itu butuh misalkan 200, tapi 150 mau Abah pakai. Daripada tak tolak, ya saya kasih yang 50, yang 150 tak. Yang kedua, ada ketika Abah naik kendaraan, ada satu orang kecapean, orang yang orang nggak punya, kemudian dia bilang, saya numpang naik di kendaraanmu boleh, ya nggak apa. Tapi saya nggak sampai di situ ya, tujuan bukan sampai tujuan kamu loh ya. Saya sampai cuman di sini misalkan tujuannya ujung sana. Ini tidak cuman sampai manalah gitu ya, yang dekat lah dengan tempat tujuannya. Dia bilang subhanallah. Apa ditunjukkan? Jadi orang sebelum mati itu ditunjukkan hasil amalannya bos. Ditunjukkan kedudukannya, semuanya ditunjukkan. Makanya bagi orang kafir sebelum dia mati apa? Ditunjukkan malaikat yang datang yadribuna wujuhahum, memukuli wajah-wajah mereka, dipukuli dari depan dan belakang. Lah ini kalau orang yang beriman ditunjukkan hasil amalannya dulu. Makanya dia bilang, "Ya Allah, mana saya kehilangan poin di sini akhirat. Coba saya antarkan sampai di tujuan. Coba saya kasihkan 200." Ya. Ayo. Jadi karena itu apa namanya ditunjukkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang itu yang jadi penyesalan saya, kenapa kok saya tidak, istilahnya kalau katanya orang Jawa itu nggak gati di saat itu. Nek gati lah dituntaskan sampai sempurna. Subhanallah. Wa yahsuduna ma yasru'un. Apa yang kau panen, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu panen. Kamu tanam baik, engkau akan panen baik. Di saat kita tidak ada, itu akan nampak semuanya. Adapun muamalah dengan sesama di dunia ini, Pak, kurang lebih, Pak. Yang seneng ya wis ngono, sing gak seneng ya wis ngono. Gak nambah, gak lebih. Cuman satu yang perlu kita yakini, tidak ada manfaat kecuali Allah yang iri manfaat itu kepada kita. Kalau Allah takdirkan pasti bisa, dan tidak akan ada mudarat kecuali kalau Allah takdirkan untuk kita. Jadi jangan kamu terlalu berharap kepada orang, jangan terlalu takut kepada Allah. Takut hanya satu, berharap hanya satu, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمآل والآل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya cuma ingin mengatakan nanti di bulan Maulid ini bisa diasah ketakwaan dengan asas cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa setiap hari ketika panjenengan mandi niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya mandi dengan yang wangi ini bisa juga untuk bisa mewangikan hati, untuk membersihkan zahir dan batin, terutama untuk menghadiri maulidnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di acara maulid jangan sampai ada bau rokok. Sampai mau ikut kepada maulid jangan bawa rokok, nggak usah. Jangan bawa rokok. Kalau bisa di acara itu juga jangan pakai merokok. Setelahnya nggak ada urusan. Tapi ketika maulidnya Nabi, hormati. Anggap saja kamu apa? Saya mau datang ke siapa? Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau singkat mau panjang tetap sama seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau tengah-tengah maulid pulang ini apa? Tengah-tengah maulid baca-baca. Pahala Ada separuh. satu orang diam dia turun terus jadi Allah. Ya, dia dapat pahala separuh. Baru. Separuh. Kalau diundang orang, alasannya ada undangan yang lain. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kan dia kan sudah datang. Karena bukan akad. Nah, akad kan dia kan wajib. Wajibnya itu adalah menghadiri akadnya. Ya, menghadiri akadnya. Tapi kalau ini kan enggak, cuman hadir saja ada masalah. Jadi itu dia juga artinya juga sunnah untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim.